I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Haryati, biasa saya dipanggil Yaya. Di sini saya dari kelas 2L Manajemen, NPM 1210202242. Konsentrasi MSDM Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Dalam kesempatan ketiga ini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Inovatif dengan dosen pengampu Bapak Sandi Nasruddin Wibowo SEME. Kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pada tatap muka yang ke-10, Human Capital. Memahami pentingnya pengelolaan human capital di sebuah perusahaan. Human capital biasa disebut atau modal manusia, memiliki fungsi penting untuk meningkatkan produktivitas pekerja atau menghasilkan layanan profesional atau menghasilkan solusi terbaik bagi perusahaan. Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut, secara umum pengertian human capital adalah modal intelektual yang bersifat kolektif berupa kompetensi atau pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang. Meskipun human capital tidak terwujud nyata karena memiliki oleh individu atau sumber daya manusia, namun merupakan salah satu aset atau komponen utama dari intellectual capital yang harus dimiliki oleh perusahaan. Dalam human capital sudah jelas bahwa kontribusi sumber daya manusia atau SDM sangatlah penting sebagai aset yang berharga bagi perusahaan yang sifatnya tidak mudah digantikan oleh sumber daya manusia yang lain. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mendapatkan atau menganalisa dan mengajikan sistem informasi dalam rangka mengembangkan dan percepat dan mengaktualisasi terwujudnya strategi bisnis yang efisien dan efektif. Banyak alasan mengapa pentingnya sumber daya manusia menjadi penting, karena hal ini menyangkut kepentingan karyawan yang menjadi aset utama perusahaan. Selain itu, karyawan juga merupakan individu yang menghabiskan banyak waktu setiap hari untuk bekerja dan berkontribusi bagi keberhasilan suatu perusahaan, sehingga dapat dikatakan keberhasilan atau kegagalan perusahaan sangat tergantung kepada sumber daya manusia itu sendiri. Di samping faktor pendukung yang ada, perusahaan juga dituntut untuk bisa mendapatkan dan mempertahankan kinerja karyawan yang ada. Langkah yang bisa dilakukan untuk menyukseskan target ini sendiri adalah dengan menerapkan kebijakan atau menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif dan memberi arahan kepada karyawan yang dipekerjakan agar dapat berorientasi, terus berlatih, memiliki motivasi, dan terus terlibat di dalam aktivitas perusahaan. Tentunya dalam hal ini human capital management memainkan peranan yang penting dalam membantu perusahaan meningkatkan produktivitas dan kebahagiaan seluruh karyawan yang ada. Human capital management menjadi sangat penting karena merupakan sumber inovasi dan pembaruan. Terdapat dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan, yaitu yang pertama, karyawan dengan human capital yang tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi, sehingga perusahaan dapat mempertahankan pelanggan atau penarik pelanggan yang baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat mempergunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memiliki layanan yang disediakan oleh perusahaan. Human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama, aset finansial, contohnya misalnya uang tunai dan surat berharga atau aset disebut finansial capital. Yang kedua, aset fisik, contohnya terdiri atas peralatan atau gedung dan tanah. Yang ketiga, aset tak berwujud, contohnya modal, organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, akreditasi, modal intelektual. Dan ada juga human kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk
Contohnya yang pertama, buy atau membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, build, membangun, contohnya investasi yang dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, borrow atau meminjam, penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan sebagai pengetahuan dan dengan kerja baru. Yang keempat, boss, menabung, perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang terakhir, build, mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tindakan. Sekian menyampaikan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.